Semangat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi baru yaitu 3.4 tentang menganalisis tangan, kaki, dan kuku. Diperhatikan baik-baik ya videonya. Pertama sekali kita akan membahas mengenai anatomi tangan. Nah, sebelumnya di Google Classroom sudah Ibu suruh ya tentang mencari materi mengenai karpus, metakarpus, dan palangus. Nah, di sini akan Ibu jelaskan kembali ya. Nah, yang pertama itu adalah karpus. Ini bisa kamu perhatikan gambar yang ada di samping yang bacanya ada karpals. Bisa dikatakan karpus ini adalah pergelangan tangan, di mana karpus ini memiliki 8 tulang kecil yang disatukan ligamen. Ligamen itu sendiri adalah jaringan yang menghubungkan tulang dengan tulang lainnya. Selain itu, karpus juga dihubungkan dengan tulang lengan bawah oleh tendon. Dan tendon itu adalah jaringan yang menghubungkan otot ke tulang yang membantu dalam pergerakan. Yang kedua itu adalah metakarpus. Metakarpus atau telapak tangan ini merupakan bagian utama tangan dan memiliki 5 tulang metakarpus yang panjang. Struktur tangan yang terakhir adalah palangus. Nah, palangus ini adalah jari. Nah, jari kita ini terbentuk 14 tulang palangus, di mana setiap jari itu ada 3 tulang palangus, sedangkan pada ibu jari hanya memiliki 2 tulang palangus. Nah, yang perlu kamu perhatikan kembali, tangan itu juga memiliki otot ya. Nah, yang pertama yang harus kamu pahami itu adalah otot abduktor. Nah, kalau yang ini dia memisahkan jari satu dengan yang lain, sedangkan kalau aduktor itu dia yang menyatukan jari kita. Nah, bisa kamu praktekkan ya, jari kita bisa kita renggangkan dan bisa kita rapatkan. Nah, itulah dia abduktor dan aduktor. Kalau tangan kita bisa menggenggam, itu adalah tugas dari otot oponen, di mana ini terdapat di telapak tangan yang mengarahkan jempol ke jari-jari yang lainnya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyakit tangan. Nah, dari kelima gambar itu rata-rata kamu sudah paham ya. Biasanya kalau gatal-gatal ini terjadi karena reaksi terhadap obat, produk kosmetik, atau perawatan kulit. Kalau tangan kasar ini penyebabnya itu bisa karena cuaca dingin atau karena sering kita mencuci tangan dengan bahan pencuci yang keras. Nah, jenis penyakit kulit eksim ini ditandai dengan peradangan kulit yang disertai dengan nyeri dan gatal. Biasanya penyebabnya itu karena iritasi, kekeringan berlebihan, alergi, stres, atau faktor keturunan. Nah, kalau alergi ini, jika kamu tidak cocok dengan suatu kosmetik, pasti akan terasa gatal sehingga menimbulkan bintik-bintik merah. Sedangkan kalau kutil ini adalah pertumbuhan kulit yang tidak wajar yang berbentuk kecil dan keras. Nah, biasanya ini disebabkan oleh infeksi virus di lapisan atas kulit atau pada selaput lendir. Nah, itulah dia mengenai anatomi tangan ya, tentang itu struktur tangan, otot tangan, sampai ke penyakit tangan. Sekarang kita masuk ke anatomi kaki. Nah, pada struktur kaki manusia meliputi kerangka tulang, ligamen, otot, dan urat yang dirancang untuk menyangga berat badan secara efisien dan memungkinkan untuk bergerak. Nah, dari keterangan yang sudah Ibu buat, menurut ilmu kedokteran, kita itu memiliki 50 tulang, 33 sendi, 112 ligamen, serta kerangka, urat, dan saraf. Nah, jika struktur kaki ini mirip seperti dengan struktur tangan, hanya saja ibu jari kaki tidak memiliki kemampuan gerak seperti jempol tangan kita. Sekarang kita masuk mengenai penyakit kaki. Nah, dari gambar yang sudah Ibu lampirkan, pasti ada beberapa penyakit kaki yang pernah terjadi kalian alami kan?
Penyakit kutu air ini disebabkan karena infeksi jamur, biasanya jika kamu berlama-lama kontak dengan air. Bunion ini disebut juga dengan radang jempol kaki. Biasanya ini terjadi karena penebalan sendi jempol kaki yang menyebabkan jempol kaki menjadi sangat miring ke arah jari sebelahnya. Nah, kalau kapal ini sudah tahu ya. Kapalan ini adalah lapisan kulit mati yang menebal dan menonjol pada kaki. Nah, ini disebabkan karena sering terjadi gesekan dan tekanan kaki dengan sepatu. Nah, kelainan kulit yang keempat itu namanya katimumul. Mungkin ini jarang kamu dengar ya. Katimumul ini hampir sama dengan kapalan, yaitu pembentukan kulit mati pada sebagian kecil kaki sebagai akibat tekanan dan gesekan. Nah, jenis katimumul ini banyak ya. Di sini Ibu buat contoh di katimumul biji. Di gambar itu dinamakan katimumul biji. Biasanya kecil dan tidak berasa sakit. Nah, itu biasanya muncul sendiri atau mengelompok di bawah kaki. Nyeri tumit ini biasanya disebabkan oleh pengapuran tumit. Sedangkan kalau tumit pecah ini adalah kulit yang kering sehingga mengakibatkan pecahnya kulit. Penyakit kulit chilblains ini adalah gatal karena dingin. Biasanya terjadi pembengkakan kecil, gatal, dan merah. Biasanya disebabkan karena cuaca dingin ya. Kaki berkeringat biasanya kelenjar keringatnya banyak sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Lecet ini disebabkan karena kelembapan, gesekan, atau tekanan, sehingga kulit menjadi menonjol dan berisi cairan. Nah, terakhir kita akan membahas mengenai anatomi kuku. Bisa kamu perhatikan gambar, itu adalah penampang struktur kuku kita. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah nail plate ataupun badan kuku. Biasanya bagian kuku ini yang paling terlihat, yang bersifat keras, licin, dan agak melengkung. Yang kedua itu adalah free edge atau ujung kuku lepas. Nah, biasanya ini dapat kita potong dan dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga, nail bed ataupun palung kuku. Nah, ini adalah bagian ruas jari tempat menempel lempeng badan kuku. Ini biasanya terdapat di dalam bagian kuku kita ya. Matriks kuku ini adalah mulainya pertumbuhan kuku kita. Nah, bagian ini merupakan bagian kuku yang hidup meskipun tersembunyi di balik kutikula. Yang kelima itu adalah lunula atau bulan sabit yang berwarna putih di pangkal kuku. Yang keenam, hyponychium adalah lapisan kulit ari yang berada di bawah ujung kuku lepas ataupun free edge. Nah, kalau eponychium adalah badan kuku yang menutupi lunula. Nah, kutikula ataupun selaput kuku adalah lapisan kulit yang menutup akar kuku dan matriks kuku. Nah, kalau kutikula ini bisa kita lihat ya, misalnya jika kamu sudah terbiasa menggigit-gigit di ujung jari kamu itu dengan gigi, biasanya itu adalah kutikula. Nah, yang terakhir adalah nail groove. Nail groove itu adalah lipatan samping yang ada di badan kuku. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini, dan kamu catat di buku catatan sebagai referensi kamu. Dan sampai jumpa.